Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zamroni, NPM 24783003. Lanjut ke materi. Jadi yang pertama itu adalah contoh kasus nyata. Contoh kasus nyata di sini ada ketidaksetaraan ekonomi yang tetap tinggi di era globalisasi saat ini. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap substansial. Hal ini menjadi perhatian, terutama mengingat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menguraikan bahwasannya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sayangnya, hak tersebut belum sepenuhnya terlaksana, dan sebagian besar masyarakat yang hidup dalam situasi sulit dan tidak memiliki peluang yang serupa terhadap kesempatan ekonomi. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi yang masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Lalu kita lanjut ke hak dan kewajiban yang terlibat dalam kasus tersebut. Ada hak atas pekerjaan yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini mencakup tidak hanya akses ke pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang memberikan upah yang adil dan kondisi kerja yang baik. Lalu ada hak atas pendidikan, yaitu yang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Akses pendidikan yang berkualitas dapat membantu individu untuk bersaing di pasar kerja. Yang ketiga itu adalah hak atas kesejahteraan sosial dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial dan perlindungan dari keadaan yang tidak menguntungkan seperti pengangguran atau kemiskinan. Lalu ada hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang ada dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga mereka dapat berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan. Lanjut, ada peran dari pemerintah. Itu yang pertama, pembentukan kebijakan dan regulasi, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, penyediaan pendidikan, dan perlindungan sosial. Lalu ada penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Infrastruktur yang baik seperti transportasi dan akses internet sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah melakukan berbagai proyek infrastruktur, namun masih banyak daerah yang tertinggal. Lalu yang ketiga ada pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Melalui program jaminan kesehatan nasional atau JKN, pemerintah berusaha untuk memberikan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama di daerah yang terpencil. Lanjut, ada peran dari warga negara itu sendiri. Jadi, peran warga negara di sini ada. Yang pertama, partisipasi dalam program pembangunan. Warga negara diharapkan untuk aktif terlibat dalam berbagai program pembangunan dan memberdayakan diri melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, partisipasi ini sering kali terhambat oleh kurangnya informasi atau akses ke program-program tersebut. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial. Warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan umum dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Misalnya, banyak komunitas yang membentuk koperasi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Lanjut. Di sini ada kinerja pemerintah yang berdasarkan data BPS di sini.
Yang pertama, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2003 masih mencapai sekitar 9,54%, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya, masih banyak yang harus dilakukan. Tingkat pengangguran juga masih menjadi perhatian, terutama di kalangan pemuda. Lalu ada program-program seperti Kartu Prakerja dan JKN menunjukkan usaha pemerintah dalam memberikan akses, namun efektivitasnya sering dipertanyakan. Misalnya, kritik terhadap Kartu Prakerja menunjukkan bahwa tidak semua penerima mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lanjut, kinerja warga negara. Banyak warga negara yang berusaha untuk memanfaatkan program pemerintah, tetapi ada juga yang merasa tidak terlibat atau tidak memiliki akses. Contohnya di daerah terpencil, masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program-program ini. Yang kedua, inisiatif masyarakat, seperti usaha mikro dan koperasi, menunjukkan tanggung jawab sosial, tetapi kesuksesannya seringkali terhambat oleh akses ke modal dan pelatihan. Lanjut, dampak, yaitu ada dampak jika hak tidak dipenuhi. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak atau pendidikan berkualitas dapat menyebabkan individu terjebak dalam siklus kemiskinan. Hal ini membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan rumah. Yang kedua, tingginya angka pengangguran akan membebani sistem sosial dan ekonomi, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan biaya sosial. Seperti pengeluaran untuk bantuan sosial, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, jika hak atas kesehatan dan jaminan sosial tidak terpenuhi, individu berisiko mengalami masalah kesehatan yang serius dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Ini dapat mengakibatkan meningkatnya angka kematian dan penurunan kualitas hidup. Lanjut, solusi untuk mengatasi kasus-kasus ini menurut saya itu mungkin kita bisa dari mempermudah dan memperluas akses pendidikan agar tidak ada lagi warga negara yang tidak berpendidikan, yang tidak bersekolah, mungkin yang tidak bisa bersekolah. Jadi mungkin pemerintah bisa untuk mempermudah lagi akses pendidikan dan diperluas lagi sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah terpencil, yang dimana di daerah terpencil itu masih banyak yang tidak ada akses pendidikan, masih sulit untuk mengakses pendidikan. Lalu setelah kita bisa memudahkan dan memperluas akses pendidikan, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikannya agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang tinggi atau yang bagus gitu. Lalu kita bisa membuat program magang agar orang yang ingin bekerja itu bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata yang bisa dimasukkan ke dalam CV, atau saat kita mendaftar pekerjaan itu kita bisa masukkan pengalaman kerja nyata yang didapat dari program magang tersebut. Lalu kita bisa memastikan ke seluruh warga, pemerintah harus memastikan ke seluruh warga negara untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Jangan hanya orang yang berduit atau yang tinggal di dekat-dekat layanan kesehatan saja bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang bagus, sedangkan warga negara yang tidak mampu, yang tinggal di daerah-daerah terpencil tidak bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Jadi ya ini referensinya. Lalu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.